supaya para tabas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut, tidak akan takut. Gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi. Farhad, kau lawan aku sekarang, Farhad. Ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Iya. Jadi Bang Densu lah. iya, kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Bukan bukti. Dan saya mau taruhan 1 miliar sama Densu dengan bukti. Apa yang gua ngomong yang dia nggak setuju, yang dianggap aku mengadu domba dan Nopi, aku buktiin sama kalian dengan Densu. Kalau misalnya aku bisa buktiin, dia bayar gua 1 M. Kalau gua asal ngomong doang, kan dia ada bukti kan, dia butuhkan bukti kan? Bukti rekaman dia butuhkan kan? Gua punya bukti bahwa Farhad Abbas berkata benar. Dan Densu yang keki, Densu yang gak nyaman hati, ya. Tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densu. Soal bagaimana berjuang untuk Agus. Akhirnya Teh Novi ke Kementerian Sosial. Donasi masih utuh nih, apabila mungkin ingin dikasih lagi ke Mas Agus, masih mau nerima gak sih? Kira-kira Kalau itu udah dijawab sama pengacara. Dari Mas Agus pribadi deh. Hah? Dari Mas Agus pribadi gimana? Masih mau nerima nggak Mas? Masih mau nerima masih nggak? mau nerima nggak mungkin Dari Pak Agus? pengacara kita aja yang dijawab. Kita takut. Tergantung paparatnya. Masa pertanyaan gitu aja harus pengacara yang jawab? Tinggal jawab aja, Gus. Kalau dikembalikan donasinya ya alhamdulillah. Kalau nggak dikembalikan ya nggak apa-apa. Kan dari awal juga masalahnya bukan soal donasi, tapi soal harga diri. Yang mengatakan kalau donasinya dikembalikan maka masalah selesai, itu kan yang ngomong pengacara bukan Agus gitu, Gus. Jadi jangan semua pertanyaan dikasihkan ke pengacara, ntar blunder sendiri loh. Jadinya pabaliut kayak Gus. Runya teuing euy, dedeuh teuing anak aing. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Tak gentar Denny Sumargo ogah cabut laporan meski Farhad Abbas minta damai. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Bang, FA bilang nih, katanya Polri yang dia melakukan para donatur itu kriminal, katanya terus mau melaporkan para donatur itu gimana? Itulah cara-caranya FA ya, ketika dia menangani suatu perkara. Kepintarannya itu dipakai justru untuk memberikan momok kepada orang, lalu mengambil momok itu, menjadikan momok itu sebagai kelemahan orang lain. Jadi teman-teman, gak usah khawatir, karena kenapa? Itu adalah caranya dia. Jadi sesungguhnya yang takut itu sekarang adalah dia gitu loh. Karena kondisinya sekarang polling ini berjalan terus. Dia khawatir polling ini sukses. Ketika polling ini sukses, maka potensi Agus untuk mendapatkan uang tersebut juga bisa jadi sirna, sehingga dia memberikan ketakutan-ketakutan itu terus-menerus. Dia jadikan ini sebagai momok supaya donatur-donatur khawatir untuk ikut serta dalam mengisi polling tersebut gitu. Bukan. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya kalau gue denger-denger. Dan satu orang lagi laki-laki aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya. Nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener nggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian kasus itu di kepolisian. Karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga
Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama Agus. oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus? Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya, Gus? Beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, aku sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu bapak-bapak. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan, gitu kan? Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu, Gus. Tapi nggak tahu nih kamu bukan, Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku. Nah itu yang ini doang. Itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Ini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainnya cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya. Ini Agus ya. Agus, lu bukan si Gus. Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, ya intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainnya cantik gitu kan. Iya, ya intinya iya paham. Paham. Saya juga awalnya seperti Ini siapa ya? Bapak-bapak ini siapa ya? Saya coba menghargai gitu loh. Dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus. Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Apakah uang 1 M itu akan diberikan ke Agus lagi? Iya. Nanti setelah udah, sisanya Agus mau beli rumah, Terserah. beli mobil. Iya, emang itu uang Agus. Emang itu Apa yang barusan Bang Densu sampaikan? Jujur ya, kamu tuh orang yang paling beruntung. Karena apa? Kamu diobatin sampai sembuh dan sisa uangnya itu diberikan semua ke kamu. Menurut aku kamu tuh orang yang paling beruntung deh, Gus. Banyak di luar sana ya orang-orang yang membutuhkan biaya untuk berobat tapi susah. Tapi pas saat buka donasi untuk pengobatan kamu dalam hitungan hari itu udah miliaran. Sebenarnya kamu tuh tinggal ikutin aja apa yang diarahkan Mbak Novi. Mata kamu tuh bisa sembuh, kamu tetap bisa berobat bahkan ke luar negeri. Tapi yang mengontrol keuangannya itu adalah Mbak Novi. Terus sekarang gimana ya? Kamu ke Singapura gak jadi sama Bang FA. Mata kamu juga sekarang kondisinya udah parah. Lagian kalian berobat itu dijamin loh semuanya sama Mbak Novi. Itu si Wawa tuh dijamin loh itu. Si Wawa mau apa? Mau makan apa? Seblak. Dijamin sama Mbak Novi. Karena memang tujuannya lagi nganter kamu berobat. Kamu tuh terlalu blekok loh, Gus. Seharusnya ya nih buat keluarga kamu, Gus. Sebelum kamu menerima Bang FA, minimal kamu tuh lihat-lihat dulu deh, di searching dulu di Google. Riwayat Bang FA itu seperti apa. Jangan ini mah ada Bang FA datang disambut dengan tangan terbuka. Tapi kalian malah mengepalkan tangan buat Mbak Novi. Heran. Kamu tuh blekok banget sih. Heran aku mah. Denny Sumargo telah melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Ayah satu anak tersebut sudah menjalani BAP pertama pada Senin 18 November 2024.
Densu sapaannya mengikuti saran tim kuasa hukumnya untuk melaporkan Farhad Abbas usai perseteruan antara mereka makin memanas. Densu sendiri juga tengah menghadapi laporan Farhad Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Namun begitu, Densu memastikan dirinya tak akan mau damai meski Farhad Abbas mencabut laporannya di Polres. Adapun suami Olivia Alan tersebut juga mengakui dirinya sempat takut dan khawatir dengan ancaman Farhad Abbas, apalagi sekarang masalahnya kian memanjang. Hal ini yang membuat Densu membuat keputusan untuk melaporkan balik sang rival. Farhad Abbas dan Denny Sumargo mulai berseteru usai hubungan Agus Salim dan Pratiwi Novianti merenggang karena dugaan penyalahgunaan donasi 1,5 M. Denny Sumargo menganggap keberadaan Farhad Abbas di kubu Agus Salim malah memperkeruh perseteruan sang korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti. Setahu Densu, kedua pihak sudah bisa menyelesaikan masalah setelah diundang ke podcastnya. Masalah memanas setelah Denny Sumargo kedapatan menghina Farhad Abbas dengan kata-kata tae. Farhad yang keberatan membalas hinaan Denny dengan ancaman akan menghajarnya kalau bertemu. Denny Sumargo sendiri sudah memenuhi tantangan Farhad Abbas dengan datang mengunjungi rumahnya. Namun kunjungan Densu malah dianggap Farhad memunculkan masalah baru.